Bagaimana supaya kita bisa memenuhi target sasaran Yesus dalam kehidupan kita ketika Dia memanggil kita untuk menjadikan kita tidak sekedar pengikut, tapi menjadi murid yang berhati murid. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang mau diajar. Apa perbedaan belajar dan diajar? Tentu ada. Perbedaannya seperti ini. Kalau belajar itu upaya untuk mengetahui sesuatu, untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau diajar, kesiapan hati, kerelaan hati untuk dibentuk atau diproses. Itulah diajar. Supaya kita bisa memiliki hati seorang murid di dalam Tuhan, tidak cukup hanya belajar firman, tidak cukup hanya belajar kebenaran, tetapi kita harus memiliki hati yang rela untuk diajar. Diajar oleh apa? Kebenaran. Dan kalau kita berbicara tentang diajar, di situ ada proses-proses. Di sana ada bimbingan, di sana ada nasihat, di sana ada teguran, di sana ada disiplin, di sana ada rotan, bahkan ada tongkat. Kalau berbicara diajar. Dan kalau kita berbicara diajar, itu berarti Bapak Ibu, kita memerlukan seseorang atau orang-orang tertentu yang ditempatkan Tuhan untuk mendidik, mengajar kita. Dan untuk itu kita harus menyiapkan hati kita, diajar oleh mereka. Di dalam diajar ini tidak ada istilah otodidak, enggak ada. Pasti ada pengajarnya. Karena Paulus juga berkata demikian. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 11 ayat pertama. Paulus berkata demikian, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sebelum Paulus menjadi pengajar dan menyampaikan kepada orang-orang, menghimbau kepada orang-orang supaya orang-orang menjadi pengikut dia di dalam Tuhan, dia berkata, aku ini pengikut Kristus. Artinya Paulus merelakan hatinya, hidupnya, dirinya diajar oleh Kristus. Tentu melalui orang-orang yang ada di atas Paulus juga. Yang Tuhan percayakan kebenaran-kebenaran kepada mereka, yang diajarkan kepada orang-orang di bawahnya, termasuk di sana Paulus. Kita yang memberi diri atau memiliki hati diajar, menyiapkan diri untuk itu. Mereka lah yang akan menuntun kita, mereka lah yang akan mengarahkan kita untuk tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Tapi saya sudah belajar firman Pak. Iya, tapi kadang-kadang pengertian kita itu belum tentu sama seperti yang firman Tuhan ajar. Tidak cukup hanya belajar kalau kita mau memiliki hati seorang murid. Ada contohnya di Alkitab Pak? Ada. Siapa itu Pak? Raja Daud yang hebat itu. Pernah melakukan sebuah kesalahan. Dia sudah menjadi raja. Dan dia sedang berada di puncak kejayaannya. Dan semua kita tahu bahwa Daud itu terkenal dengan keintimannya dengan Tuhan, ya toh? Dia seorang penyembah ulung, enggak usah diragukan lah masalah hubungannya dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, suatu waktu dia melakukan kesalahan. Dia menyuruh kepala panglimanya menghitung pasukan Israel. Sebenarnya kalau menurut analisa saya tidak ada yang salah dengan itu. Karena di kitab-kitab sebelumnya, Bilangan dan yang lain itu sebelum itu, Tuhan itu menyuruh Musa untuk menghitung bangsa Israel, menghitung bala tentara. Dan tidak salah. Lalu kenapa sekarang Daud melakukan sensus ini tiba-tiba salah? Lalu Tuhan murka gitu lah. Yoab sebenarnya sebagai kepala panglima tentara Daud, dia tahu, dia memiliki sensitivitas rohani. Dia tahu itu mengusik Tuhan. Tapi karena Daud pada saat itu raja, kalau sekarang presiden, orang nomor 1 di Israel. Ketika Yoab berkata, kenapa Tuhanku lakukan ini? Daud berkata, lakukan saja. Akhirnya dihitunglah. Setelah itu Alkitab berkata demikian. Hati Daud bergetar. Tiba-tiba dia sadar ada sesuatu yang salah di sana. Sehingga Tuhan mengirimkan seorang nabi pelihat, kata Alkitab, Gad, lalu sampaikan kepada Daud. Kenapa engkau lakukan ini? Ini jahat di mata Tuhan. Oleh karenanya Tuhan murka dan Tuhan menawarkan 3 penghukuman kepada. Yang pertama, 3 tahun menderita kelaparan. Yang kedua, 3 bulan dikejar-kejar musuh. Atau yang ketiga, 3 hari kena penyakit sampar. Pilih, ini pilihan dari Tuhan. Ketika Daud tahu itu dia tersungkur. Alkitab berkata begitu, dia tersungkur. Mukanya sampai ke tanah. Lalu dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, kenapa bangsa ini harus ikut menanggung kesalahan ini? Kenapa Tuhan?
hambamu yang salah, biarlah hambamu dan keluarga hambamu yang menanggung akibatnya. Karena 3 hari itu, kena sakit sampar itu, ribuan orang Israel yang meninggal. Tapi ketika datang Nabi Gad menegur dia, dia bertobat dan kembali berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Oleh karena apa? Dia memiliki hati seorang murid. Tidak hanya belajar untuk mengenal Tuhan, tapi dia juga rela diajar. Seorang murid tidak hanya belajar, tapi mau diajar. Ketika salah ditegur dan mau berhenti dari kesalahan itu, berbalik lagi di jalan Tuhan, berjalan dengan kebenaran Tuhan. Itulah murid yang memiliki hati murid.